Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada Bapak Ibu karyawan RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan serta Bapak Ibu pengunjung dan pasien RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat RSI yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang agar doa tidak tertolak. Banyak di antara kita yang telah berdoa namun merasa bahwa doanya tidak terkabulkan. Sebenarnya bagi seorang muslim yang sejati tidak ada istilah doa itu sia-sia. Setiap doa yang dilantunkan seorang mukmin dengan cara yang benar akan mendapatkan satu dari tiga hal, dikabulkan di dunia, atau ditunda di akhirat, atau tertolaknya bala dari dirinya. Adapun apabila seorang yang berdoa namun tidak dengan cara dan adab yang benar, maka bisa jadi memang doanya sia-sia alias tertolak tidak dikabulkan. Sahabat RSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita agar tidak tertolak atau sia-sia ada beberapa syarat dan adab berdoa yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah harus ikhlas ketika berdoa. Berdoalah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Ikhlas menjadi syarat utama agar doa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud berkata, Allah tidak mendengar doa seorang yang berdoa karena sum'ah, riya, dan main-main. Namun Allah menerima orang yang berdoa dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua adalah berdoalah sesuai dengan syariat. Karena doa adalah ibadah, maka harus memperhatikan tata cara berdoa sesuai dengan syariat. Dalam hal ini banyak orang tertipu oleh setan dengan mengatakan bahwa banyak orang yang mempraktikkan tata cara klinik dalam berdoa malah manjur dan terkabulkan. Tentu ini adalah tipuan setan belaka. Sahabat RSI yang berbahagia, yang ketiga adalah harus mengkonsumsi dari hal yang halal, karena dengan mengkonsumsi yang tidak halal akan menghalangi terkabulnya doa. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah jangan mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mendeadline agar segera dikabulkan permintaannya. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi tidak tergesa-gesa, yaitu mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, jangan berdoa untuk sesuatu yang dosa. Rasulullah SAW menjelaskan yang artinya apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon sesuatu yang berdosa atau pemutusan kerabat kecuali akan dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat RSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam, konsentrasi dan yakin atas terkabulnya doa. Rasulullah mengajarkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa dan memohon perkara-perkara yang besar dan mulia. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang besar dari apa yang telah dianugerahkan. Dan yang ketujuh adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi dengan bertobat kepada Allah. Sahabat RSI yang dimuliakan oleh Allah, memaksimalkan ikhtiar adalah sebuah keharusan. Termasuk dalam berdoa, kita harus memaksimalkan ikhtiar agar doa terkabulkan. Selain harus menjaga syarat terkabulnya doa, tempat dan waktu istijabah, ada adab-adab berdoa yang harus kita perhatikan di antaranya. Yang pertama adalah menghadap ke arah kiblat, kemudian diutamakan dalam keadaan suci, mengawali dan menutup doa dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu diikuti dengan bacaan sholawat dan diakhiri dengannya. Yang ketiga adalah melirihkan suara ketika berdoa, yaitu antara samar dan keras, mengangkat kedua tangan saat berdoa. Dan yang terakhir adalah, dan jika berdoa sendirian, hendaklah berdoa memulai untuk dirinya baru untuk orang lain. Merendahkan diri khusyuk, berharap untuk dikabulkan dan adanya rasa takut untuk tidak dikabulkan. Dan menangis serta menutup doa dengan perkataan amin.
Demikianlah beberapa syarat dan adab doa yang harus dipenuhi dalam berdoa kepada Allah. Inti dari syarat dan adab untuk terkabulnya doa adalah ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Allah janjikan dalam kalamnya yang artinya, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Maka kita tidak ada cara lain agar doa kita terkabulkan kecuali taat kepadanya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.